Bagi Anda penggemar anime, mungkin melanjutkan studi di Jepang menjadi salah satu mimpi kalian. Kalau iya, berarti Anda harus menyimak episode kali ini karena saat lagi kita akan ngobrol-ngobrol dengan alumni UB yang saat ini sedang melanjutkan studi di Jepang. Seperti apa kisahnya? Bersama saya Khairudisa, let's talk about it. Ya pemirsa, pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu narasumber kita yang mungkin juga tidak begitu asing ya bagi sahabat UB TV karena beliau juga dulu pernah menjadi radio announcer di UB Radio. Kita sapa saja, yaitu Mas Syafiq Saiful Akbar yang saat ini sedang menempuh master degree-nya di Public Policy Analysis of Osaka University. Assalamualaikum. Gimana nih Mas kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah. Wah, ini biasanya Mas Syafiq yang mewawancarai gitu ya. Sekarang gantian diwawancarai. Iya, agak nostalgia juga jadinya. Nostalgia. Kita santai-santai aja ya Mas ya ngobrolnya. Ketemu lagi sama sahabat UB TV dan UB Medcom nih kalau sekarang namanya. UB Media and Communication Group. Oke. Nah, pasti pemirsa juga sebelum ngobrolin lebih lanjut terkait bagaimana sih studi di luar negeri, pengen dong mengenal Mas Syafiq lebih jauh gitu ya, seperti lahir di mana, dibesarkan di mana, sampai akhirnya bisa studi di Universitas Brawijaya. Kalau dikenalkan sebenarnya agak rumit juga ya, soalnya aku pindah-pindah tinggalnya. Jadi dulu sebenarnya aku lahirnya juga di Jepang karena orang tua sempat kuliah juga di Chiba University dekat Tokyo. Jadi aku tinggal di sekitaran Tokyo itu sampai sekitar umur 7. Setelah itu baru pindah ke Indonesia. Tapi di Indonesianya juga aku besarnya di Jakarta. Dari SD sampai SMA sampai selesai. Terus habis itu baru pindah ke Malang untuk kuliah di Brawijaya begitu. Nah tadi sebenarnya sempat di-introduce juga aku belajarnya sekarang International Public Policy gitu kan. Tapi sebenarnya waktu di Brawijaya aku belajarnya di Fakultas MIPA di Teknik Geofisika begitu. Jadi sekarang agak loncat. Oke, langsung dibahas aja. Nah ini kalau loncat kayak gini, apakah akhirnya linear terkait keilmuannya atau ada barrier yang seharus ditempuh dulu? Oke, aku harus belajar sesuatu yang baru untuk menempuh master degree-nya. Sebenarnya dua-duanya sih, karena di satu sisi satu hal yang linear itu adalah dulu waktu di geofisika kan belajar tentang kebumian, tentang alam gitu ya. Nah terus penelitianku tentang bencana gitu. Nah sekarang penelitianku juga sama, masih tentang bencana juga, cuma berubah angle-nya dari yang tadinya tentang teknis gitu ya. Sekarang ke sisi social science-nya, bagaimana pemerintah merespon segala macam. Nah tapi di satu sisi ya karena memang ada kelas-kelasnya juga gitu kan, terus kita harus banyak nulis esai dan segala macam. Sempat agak culture shock juga gitu ya. Dalam arti kita cara belajar kan agak beda gitu ya. Terus mungkin kita tahu apa yang terjadi di dunia, tapi bagaimana kita memahami sesuatu secara teoritis itu yang masih agak-agak nge-lag dulu gitu. Nah cuma akhirnya setelah banyak baca-baca juga gitu ya, terus banyak diskusi juga, ya lama-lama bisa ngikutin juga, alhamdulillah sampai sekarang udah masuk ke tahun kedua. Oke, tadi saya penasaran apakah ada language barrier di mana apakah kalau di Jepang itu menggunakan full bahasa Jepang atau karena ada kelas internasional mungkin sudah pengantarnya bahasa Inggris? Nah sebenarnya kalau di departemenku di International Public Policy ini ada 2 kelas ya. Kelasnya ada yang bahasa Jepang sama bahasa Inggris. Nah kebetulan karena aku nggak begitu bisa bahasa Jepang, jadi aku ngambilnya kelas bahasa Inggris semua begitu ya. Mana isinya international students dari Philippines, dari US, dari mana-mana datang nih kayak gitu. Jadi semuanya untungnya bisa pakai bahasa Inggris dan ya alhamdulillah bisa survive sampai sekarang gitu. Kirain 7 tahun tinggal di Jepang masih ada memori gitu ya waktu kecil. Oke, bahasa Jepang at least bisa lah. Enggak ya? Kalau nonton Doraemon sih masih ngerti ya. Doraemon. Iya, tapi kalau buat belajar, terus kalau buat nulis esai itu kan ya beda ya bahasa akademiknya begitu. Jadi itu yang belum bisa gitu sekarang. Masih belajar juga. Sekarang kita mau ngobrol terkait pemilihan dari jurusannya itu sendiri. Apa sih yang membuat International Public Policy ini menarik gitu ya untuk Mas Syafiq untuk mengambil master degree-nya? Oke, aku mau belajar ini. Kira-kira kalau misalnya ngomongin beberapa tahun ke depan mau jadi seperti apa sih? Atau mungkin ada goals sesuatu yang ingin dicapai oleh Mas Syafiq? Right. Sebenarnya
dari awal sebelum masuk ke UB pun juga aku udah punya ketertarikan di dunia politik gitu, dan bahkan sebenarnya alasanku masuk ke geofisika dulu tuh bukan karena memang mau bekerja di perusahaan oil and gas gitu, tapi lebih karena merasa bahwa ya sebenarnya kita punya aset yang sangat banyak gitu ya secara alam dan segala macam, tapi sayangnya di sisi politiknya tuh nggak ada yang benar-benar bisa hands on ngurusin gitu, dan makanya aku pikir kayak ya mungkin masuk sana dulu terus nanti loncat gitu. Jadi dan akhirnya emang kejadian juga gitu. Akhirnya setelah berkutat dengan angka-angka, matematika dan fisika dan segala macam, akhirnya bisa mempelajari apa yang memang dari awal aku pengen pelajari gitu ya, tentang politik dan international relations kayak gitu sih. Nah, tapi specifically kenapa di sini gitu ya, di Osaka University itu karena lebih tepatnya apa yang pengen aku teliti itu kan tentang bencana gitu. Nah, di Jepang sama Indonesia kan kurang lebih sama ya, maksudnya sama-sama ada bencana begitu, gempa lah, ada puting beliung dan segala macam, banyak bencananya begitu. Jadi kurang lebih ada kesinambungannya di sana. Terus juga di programnya ini programnya mencoba untuk melingkupi banyak aspek gitu. Jadi bukan cuma dari sisi kebijakan publiknya aja, tapi juga dari international relations, dari media analysis juga, terus dari ekonomi juga. Jadi banyak hal yang coba dicakup dalam satu departemen ini, dan menurutku itu satu kombinasi yang menarik sih gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk daftar ke International Public Policy di Osaka. Oke, kalau pemilihan Osaka University Jepang sendiri, apa sih yang bikin beda akhirnya aku kesini daripada mungkin di negara-negara lainnya? Sebenarnya kalau secara negara lebih karena alasan itu tadi, kesamaan antara Jepang sama Indonesia. Jadi ada ada linearnya gitu ya, terutama untuk penelitian kan itu akan membantu banget gitu. Nah, cuma di sisi lain juga sebenarnya karena aku udah pernah tinggal di Jepang. Kedekatan emosional gitu ya. Kedekatan emosional dan juga familiaritas itu kan penting juga ya, terutama ketika kita mau masuk ke dunia yang baru gitu ya, ke dunia akademik yang baru, ketika harus beradaptasi kepada banyak hal sekaligus itu kan agak mungkin berat kayak gitu. Jadi aku pikir ya seenggaknya udah pernah tinggal di Jepang, udah tahu kurang lebih kayak gimana, tinggal kita menyesuaikan secara akademiknya aja gitu, secara kehidupan sehari-hari nggak perlu nggak berat. Oke, I see. Baik, kita akan ngobrol lebih lanjut lagi mengenai gimana sih kuliah di sana, terkait biaya ataukah ada beasiswa. Kita akan ngobrol di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Mas Syafiq mengenai bagaimana sih kuliah di Jepang ya. Nah, yang bikin pemirsa penasaran dan saya juga penasaran adalah apakah kuliah di Jepang itu biayanya cukup mahal, kemudian biaya hidupnya bagaimana, dan apakah ada beasiswa nih untuk bisa berkuliah di sana. Gimana Mas Syafiq? Ya kalau ngomongin harga sebenarnya ya kadang-kadang agak relatif juga gitu ya, tapi dibandingkan dengan negara-negara Eropa dan Amerika, menurutku Jepang itu masih lebih affordable. Soalnya kalau kita ngomongin standar, mungkin kuliah di Jepang itu standarnya sama kayak kuliah di universitas swasta di Jakarta gitu kali ya, kurang lebih. Oke, kemudian apakah di sana ada seperti beasiswa, dan mungkin sambil cerita juga nih kalau Mas Syafiq perjalanan untuk kuliah di sana, apakah pertama apply beasiswa terlebih dahulu kemudian langsung ke Osaka University atau apply dulu nih di beasiswanya? Silahkan diceritakan. Nah kalau aku sih kemarin daftar kuliahnya dulu gitu ya, jadi semua bayar di awal kayak untuk biaya pendaftaran, terus untuk seleksi segala macam itu ikut sendiri, nggak pakai beasiswa. Tapi setelah keterima baru nanya ke office dari departemennya apakah ada tawaran untuk beasiswa nih yang bisa saya daftarin gitu. Terus alhamdulillah setelah keterima di bulan Februari itu
mulai kuliahnya bulan April, tapi itu pun bulan April masih kayak nyari-nyari beasiswa gitu, dan alhamdulillah sempat daftar sekali ditolak, terus daftar yang lain lagi baru dapat beasiswanya justru di akhir semester 1 kayak begitu. Jadi meskipun memang sebenarnya cukup umum juga gitu ya untuk teman-teman kuliah di luar negeri untuk daftar beasiswanya baru daftar kuliahnya. Kalau buat di Jepang sendiri atau mungkin di beberapa negara lain juga cukup wajar atau cukup umum praktiknya untuk daftar kuliahnya dulu baru daftar beasiswanya setelah itu. Karena umumnya memang universitas sendiri juga punya kerjasama dengan yayasan-yayasan atau dengan perusahaan-perusahaan yang biasanya menyediakan. Jadi peluangnya selalu ada. Oke, kalau kita ngomongin teknis banget gitu ya, kira-kira apakah ada perbedaan berkas gitu dengan teman-teman yang mungkin apply beasiswa dulu, kalau di Indonesia yang terkenal ya LPDP seperti itu ya. Nah kalau di pengalamannya Mas Syafiq sendiri untuk daftar beasiswa yang disediakan kampus, itu seperti apa pemberkasan yang perlu dipersiapkan? Kalau dibandingkan dengan LPDP mungkin jauh lebih simpel ya. Soalnya kalau LPDP esainya tuh banyak juga gitu ya, pendaftaran persyaratan administrasinya cukup banyak gitu, terutama di Indonesianya. Habis itu ada 2 kali interview yang harus diikutin gitu. Sedangkan kalau yang dari perusahaan-perusahaan itu biasanya memang sistemnya berbeda-beda tergantung dengan foundation yang masing-masing gitu. Ada yang dia cukup nulis esai aja terus langsung diseleksi dan bisa langsung diterima. Ada yang nulis esai habis itu ada interviewnya baru diterima, itu ada juga gitu. Kalau aku kebetulan dengan beasiswa yang dikasih oleh sebuah bank yaitu Mitsubishi UFJ, prosesnya itu cukup mudah sebenarnya, cuma ngisi semacam formulir, habis itu jawab sekitar 10 pertanyaan, tapi harus pakai bahasa Jepang. Terus setelah itu mereka akan seleksi gitu. Nah setelah selesai diterima dan segala macam, di tengah-tengah semester itu ada semacam evaluasi studinya sama ada semacam interviewnya begitu. Jadi prosesnya emang beda banget sih kalau dibandingkan dengan teman-teman yang LPDP dari Indonesia. Oke baik, kalau dari tadi kita ngomong ngobrol-ngobrol gitu ya di segmen 1 sampai di pertengahan segmen 2 ini kayaknya semua smooth gitu ya, kayak nggak ada problemnya sama sekali. Wah gila, aku mau nih jadi kayak Mas Syafiq. Sekarang saatnya nge-spill gitu ya, apakah dalam proses untuk menempuh studi lanjut di sana ada suka duka yang dialami atau mungkin problem something dalam kita ngomonginnya lingkup akademisnya gitu ya, kira-kira adakah seperti itu? Ya sebenarnya kalau untuk di lingkup akademis, satu hal yang aku rasakan mungkin lebih karena loncat bidang ya, jadi ada kesenjangan pengetahuan secara teoritis terutama antara aku dan teman-teman yang lain gitu. Karena teman-teman yang lain ada yang udah neliti dan udah punya publikasi banyak segala macam, udah belajar di satu lingkup yang sama selama ya mungkin 4-5 tahun gitu. Sedangkan aku kayak nggak tahu apa-apa gitu, terus harus belajar dari nol juga gitu. Jadi sebenarnya ada gapnya di situ sih. Cuma setelah itu tadi sih, setelah kita ngobrol-ngobrol coba untuk diskusi dan juga mungkin karena sama-sama mencoba proaktif gitu ya sebagai sesama international students gitu, jadi bisa catch up juga gitu. Mungkin problemnya atau kendala yang lebih berasa itu adalah sebenarnya masalah finansial juga sih, karena meskipun kuliah di Jepang itu mungkin sama kayak biayanya sama dengan di Universitas swasta di Jakarta, tapi biaya hidupnya tuh mungkin bisa dibilang 5 kali lipat dari Jakarta gitu. Jadi berasa banget. Berasa banget gapnya gitu. Apalagi ketika belum ada beasiswanya. Tapi sekarang sudah aman ya, secure intinya di sana. Aman, ya. Untungnya juga ketika belum ada beasiswa pun banyak part-time jobs yang ada banyak opportunity untuk kayak kerja per waktu gitu ya. Dan alhamdulillah sih bisa nutup juga begitu untuk kehidupan sehari-hari. Oke baik, nah sekarang kalau kita flashback sedikit melihat bagaimana investasi yang dilakukan oleh Mas Syafiq selama kuliah untuk menjadi dirinya Mas Syafiq sekarang ini seperti apa sih kalau saya lihat gitu ya dalam perjalanannya di IG dan sebagainya, banyak hal-hal yang ditempuh juga, tidak hanya fokus di bidang akademik tapi juga ikut seperti pageant di Raka-Raki, Kakang Mbak Yu juga, kemudian aktif di bidang broadcasting dan sebagainya. Ini akhirnya gimana sih investasi ini membantu untuk Mas Syafiq menjadi sosok yang saat ini? Sebenarnya satu hal yang beneficial banget itu adalah dengan ikut banyak
yang dimention tadi itu ya, adalah kita terbiasa untuk proaktif berkomunikasi gitu sih. Dalam arti tentunya kita ketika di dunia broadcasting ya kita harus ngomong terus karena itu emang kerjaannya begitu ya. Di di radio, di TV segala macam kita emang kerjanya ngomong terus ya. Jadi ketika sampai sini pun ya kita terbiasa untuk kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditanyakan ya kita tanyakan gitu. Terus kalau misalnya emang lagi ada diskusi ya kita coba untuk chip in our ideas gitu, dan mana itu sesuatu yang mungkin memang rasa-rasanya kalau nggak dilatih itu nggak bisa muncul dengan sendirinya gitu. Dan juga tentunya selain itu dengan ikut kompetisi-kompetisi begitu itu juga kan melatih kita untuk terus menggunakan bahasa Inggris kita juga gitu kan, bagaimana kita improve dan menjawab pertanyaan dalam beragam konteks gitu, dan itu memang sangat-sangat membantu juga untuk bagaimana kita bisa mendeliver idea secara efektif, dimana itu penting banget sih ketika kita mau acquire good information. Oke, baik. Dan ternyata kecintaan terhadap dunia broadcasting masih diteruskan di Radio PPI Dunia. Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Mas Syafiq. Nah, karena sekarang beliau berada di Jepang, kayaknya kurang afdol kalau kita nggak ngobrol bahasa Jepang. Boleh dong diajarin dikit, seperti mungkin perkenalan kayak gitu. Tapi Mas Syafiq aja nih yang ngomong pakai bahasa Jepang. Nyapa pemirsa mungkin silahkan. Nanti saya niru kalau mudah ya Mas ya. Silahkan. Ini juga sebenarnya aku masih belajar sih, jadi ya kalau ada yang bisa juga ya. Konnichiwa minasan, watashi no namae wa Syafiq desu. Ima watashi wa Osaka Daigaku no insei desu. Indonesia kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Sekian. Oke, artinya apa itu, Mas? Selamat siang semuanya. Konnichiwa minasan itu semuanya. Watashi no namae wa, nama saya Syafiq. Kemudian saat ini saya adalah mahasiswa graduate student di Osaka University. Saya datang dari Indonesia. Terus endingnya, ya kalau di Indonesia kan mungkin kita biasanya bilang salam kenal gitu ya. Nah kalau di Jepang itu salam kenal itu adalah Yoroshiku onegai shimasu. Untuk Yoroshiku onegai shimasu itu artinya semoga kita bisa menjalin kerjasama yang baik. Kurang lebih seperti itu. I see. Kerjasamanya. Kalau nggak dijelasin saya nggak ngerti Mas tadi artinya. Jadi pun kalau salah, insya Allah pemirsa aman lah ya. Oke, baik. Nah, tadi di segmen sebelumnya kita udah sedikit ngobrol nih tentang kecintaan Mas Syafiq terhadap dunia broadcasting juga. Dan sempat memang menempuh profesi tersebut ya beberapa tahun. Dan ternyata masih diteruskan walaupun saat ini menempuh studi. Tapi juga kecintaan terhadap dunia broadcasting masih dilanjutkan di Radio PPI Dunia gitu. Dan juga aktif sebagai public relation di sana. Ini kenapa nih? Dan apakah bisa ya bagi waktu antara kuliah, kemudian ada keluarga juga di Jepang, kemudian wah ini tetap aktif berorganisasi gitu. Ya, sebenarnya satu hal yang aku syukuri juga dari sebagai orang Indonesia ya, itu adalah kesukaan kita untuk berkomunitas gitu. Jadi komunitas di mana-mana tuh banyak banget dan selalu aktif gitu. Dan salah satunya supaya kita bisa survive juga adalah ya kita gabung di komunitas tersebut. Makanya aku coba untuk gabung ke komunitas di Radio PPI Dunia dan juga di PPI Dunianya sendiri gitu. Untuk berorganisasi gitu sih. Sejauh ini karena semua pelajar gitu ya, jadi semua sama-sama punya kesibukannya masing-masing dan kita coba untuk match kita bisanya untuk kayak meeting kapan kita ngadain program kapan gitu. Dan untuk di Radio PPI Dunia sendiri sistemnya mungkin agak beda ya dengan ketika dulu aku di UB Radio atau mungkin teman-teman di radio lain gitu. Di Radio PPI Dunia aku cuma siaran seminggu sekali aja gitu karena memang harus gantian gitu ya, banyak banget yang mau siaran gitu. Dan karena cuma sekali seminggu itulah dan cuma 2 jam pula gitu, jadi ya bisalah sejam gitu sih untuk manage. Boleh di-spill nggak kira-kira apa pembahasannya di Radio PPI Dunia itu, dan kalau narsumnya kira-kira dari mana? Banget program yang berjalan ya. Cuma kalau aku sendiri, aku membahas tentang sepak bola sebenarnya. Ini agak. Oh pantesan Instagramnya semua tentang apa ya, bola bundar semuanya. Sepak bola tapi bukan kayak mereview pertandingan dan segala macam, tapi lebih kayak bagaimana
sepak bola itu bisa mempengaruhi hal-hal lain di sekitar kita gitu. Misalnya bagaimana dulu Indonesia pernah main di Olimpiade tahun 1958 gitu. Terus pelatihnya itu bukan orang Indonesia tapi orang Yugoslavia. Kenapa orang Yugoslavia? Ternyata karena Bung Karno dulu punya teman yang sangat baik yang akhirnya jadi presiden di Yugoslavia. Terus sebagai bentuk pertemanan, mereka ngirim pelatih ke Indonesia untuk membawa ilmu sepak bola ke Indonesia gitu. Jadi hal-hal kayak gitu sih yang coba aku gali di programnya yang aku bawa jadi podcast juga. Apakah punya ketertarikan terhadap dunia bola bundar ini setelah menjadi announcer di Radio PPI atau sebelumnya memang udah suka dengan dunia bola? Alasan kuliah di Malang tuh selain ada jurusannya, tapi juga karena Arema. Jadi dari dulu emang sering bolak-balik ke Gajiana, ke Kanjuruhan gitu. Terus sekarang juga selain punya program di Radio PP Dunia itu juga aku ada part time yang mengharuskan aku untuk datang ke stadion-stadion untuk nge-record data segala macam. Jadi ya semuanya memang berkesinambungan gitu ya kurang lebih. Wah, menarik nih ya, kepikiran. Jadi audiensnya Syafiq ini kalau ngeliat di Instagram mungkin antara paham nggak paham gitu ya. Kenapa kok bahas bola? Ternyata semua berkesinambungan, tidak hanya ngomongin soal melulu studi aja gitu ya, karena hidup harus berimbang satu dan lain halnya gitu. Nah, boleh dong dikasih masukan bagi teman-teman yang mungkin masih insecure nih buat kuliah dan studi lanjut di luar negeri, yang masih mungkin terkendala biaya atau mungkin masih nggak yakin nih dengan kemampuan diri sendiri. Boleh dong di-share pengalamannya dan juga mungkin sekalian pesannya kepada teman-teman dan sahabat BTV. Mungkin melanjutkan sekolah di luar negeri itu selalu ada kemungkinannya, selalu ada peluangnya, dan aku yakin teman-teman juga bisa gitu, terutama ketika udah menempuh studi sampai SMA, sampai S1 dan gak ada masalah, insya Allah harusnya bisa gitu. Nah cuma satu hal yang sering aku lihat dari seminar-seminar tentang ayo kuliah di luar negeri itu adalah teman-teman cuma berhenti di sekedar ingin gitu, padahal setelah ingin tuh masih ada proses ya, daftar dulu gitu kan, dan semua proses lain. Jadi kalau misalnya memang ingin melanjutkan studi di luar negeri, ya daftar gitu. Cuma itu aja sih pesan yang we need more action. The action speaks louder than words. Gitu kan. Jadi itu yang harus teman-teman coba kejar gitu. Dan mungkin satu hal yang ingin coba aku sampaikan juga gitu ya. Dan ini aku coba translate ke teman-teman juga ketika mungkin aku ngobrol tentang kuliah di luar negeri itu juga adalah to continue to to do your study abroad is not supposed to be your goal gitu. Harusnya bukan jadi tujuan utama, tapi jadikan itu sebagai langkah supaya nanti teman-teman bisa benar-benar melakukan sesuatu yang teman-teman inginkan di masa depan. Gitu. Jadi jangan jadikan ini sebagai target akhirnya, tapi jadikan ini sebagai proses dan awal dari apa yang ingin teman-teman lakukan selanjutnya. Wah, luar biasa. Ini kata-kata pamungkas banget yang pasti selalu diingat oleh pemirsa UBTV. Terima kasih banyak Mas Syafiq sudah sharing hari ini. Semoga lancar studinya dan semua kesibukannya di sana. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi di lain kesempatan. Dan pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kita ngobrol-ngobrol bersama Mas Syafiq, dan insya Allah kita masih akan ngobrol-ngobrol di episode lainnya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.